Halo Reds, selamat datang kembali di channel Into United. Di edisi kali ini kami akan membahas poin-poin penting dari hasil seri dengan Leeds United, termasuk debut Cunha dan Leon. Mengapa peran Bruno sedikit berbeda dari sebelumnya? 3 transfer yang dituntaskan dalam seminggu ini. Lalu ada rincian dari kontrak Rashford ke Barcelona. Dan siapa striker incaran United setelah menyelesaikan transfer Bryan Mbeumo? Sebelum kita mulai, silahkan klik subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru Manchester United. Dan jangan lupa isi kolom komentar dengan pendapat kalian. Glory Glory Man United. Manchester United kembali jadi pusat perhatian di bursa transfer musim panas 2025. Dalam waktu singkat, 3 transfer besar rampung. Dan semuanya terjadi saat klub bersiap untuk tur pramusim ke Amerika Serikat. Mari kita mulai dari Bryan Mbeumo. Setelah negosiasi yang cukup alot, United akhirnya mencapai kesepakatan dengan Brentford senilai 71 juta pound. Ini terdiri dari 65 juta pound dibayar di muka dan tambahan 6 juta pound dalam bentuk bonus. Winger eksplosif asal Kamerun ini telah menandatangani kontrak 5 tahun dengan gaji 150.000 pound per minggu. Dan dia akan bergabung dengan skuad untuk tur ke Amerika Serikat. Ruben Amorim melihat Mbeumo sebagai pemain kunci yang bisa mengisi kekosongan di lini depan, terutama setelah kepergian beberapa nama besar. Membahas soal pemain yang pergi, Marcus Rashford menjadi nama paling mencolok. Setelah musim lalu tak mendapat tempat di bawah Amorim dan bahkan sempat dipinjamkan ke Aston Villa, Rashford akhirnya hampir mewujudkan mimpinya yaitu bergabung dengan Barcelona. Kesepakatan antara Barca dan United telah tercapai. Skemanya adalah pinjaman selama 1 tahun dengan opsi pembelian permanen setelah masa peminjaman selesai. Rashford bahkan bersedia menurunkan gajinya sebesar 15% dan selama masa pinjaman, Barcelona akan nanggung 100% gaji Rashford. Pelatih Barcelona, Hansi Flick, telah memberi lampu hijau atas kedatangan Rashford. Dan Rashford juga bilang, Spanyol itu bagus, lokasinya cocok buat keluarga, dan cuacanya pun menyenangkan. Ini menandakan bahwa Barcelona dan Rashford saling membutuhkan dan ini benar-benar transfer impian bagi keduanya. Transfer ketiga yang sudah hampir terjadi adalah kepergian Jadon Sancho ke Juventus. Keduanya telah mencapai full agreement soal personal terms dan kini tengah menyelesaikan detail transfer dengan United. Nilai transfer diberitakan hanya sekitar 25 juta euro atau 21,6 juta pound. Sancho sempat dipinjamkan ke Chelsea musim lalu, tapi klub London itu enggan mempermanenkannya. Juventus sekarang tampak seperti rumah berikutnya. Sementara itu, beberapa nama lain juga dikabarkan masuk daftar jual, termasuk Anthony, Garnacho, dan bahkan Tyrell Malacia. Ruben Amorim jelas sedang membangun ulang pondasi tim, dia butuh pemain yang bisa menyatu dengan visinya. Manchester United telah menunjukkan bahwa mereka tak main-main. Dengan beberapa transfer di atas, Amorim menunjukkan ini bukan sekadar pergantian pemain. Ini adalah revolusi gaya bermain. Dan ini baru permulaan, karena menurut Fabrizio Romano, kegiatan United di jendela transfer musim panas ini belum selesai. Saat ini, United masih mencari seorang striker, pemain tengah, dan seorang kiper. Manchester United membuka pramusim mereka dengan hasil 0-0 kontra Leeds United di Stockholm, Swedia. Meskipun laga ini menandai debut Matheus Cunha dan Diego Leon, skuad Ruben Amorim belum menunjukkan perubahan signifikan di lini depan. Masalah yang membayangi musim lalu tampaknya masih belum teratasi. 2 peluang terbaik United datang dari Casemiro dan Kobbie Mainoo, di mana tembakan keduanya masih membentur mistar gawang. Sementara di sisi lain, Leeds tampil lebih meyakinkan dan menciptakan sejumlah peluang berbahaya, terutama melalui Largi Ramazani dan Joel Piru. Matheus Cunha yang baru saja bergabung, tampil di babak pertama. Namun chemistry antara dirinya dan Bruno Fernandes masih belum terlihat.
Cunha bahkan sempat menghalangi tendangan rekan setimnya, Chido Obi yang justru menjadi salah satu pemain cukup menonjol malam itu. United sempat mengira mendapatkan penalti ketika Patrick Dorgu dijatuhkan di kotak terlarang, tapi wasit tak menunjuk titik putih. Menjelang akhir laga, Dorgu mempunyai satu peluang emas lagi, tapi sayang tembakannya yang mengarah ke gawang justru terhalang oleh Rasmus Højlund. Pelatih Ruben Amorim, dalam wawancara pasca pertandingan, menyebut timnya kurang cepat dan belum kompak secara taktik. Ia berkata, "Kami sedikit kesulitan saat menekan tinggi, dan kami kurang cepat terutama di lini tengah. Tapi kami menciptakan beberapa peluang. Ini baru langkah pertama." Tentang Matheus Cunha, Amorim menjelaskan, "Dia tipe pemain yang kami butuhkan, agresif, bisa bermain di antar lini. Tapi koneksi dengan Bruno belum terbentuk, itu akan datang seiring waktu." Debutan muda lainnya, Diego Leon, juga mendapat pujian dari sang manajer. Amorim mengatakan, dia baru 2 minggu di Manchester United, tapi dia tampil sangat kuat. Kami akan melihat banyak dari dia musim ini. Dengan Bryan Mbeumo yang akan segera bergabung dari Brentford, fans berharap perubahan besar akan segera terlihat. Tapi dari laga ini, jelas bahwa United masih jauh dari kata tajam di lini depan. Amorim menutup dengan pesan penting. Klub ini bukan hanya soal usaha, tapi soal kualitas. Kita harus menciptakan ikatan, memperkuat kolektivitas, dan mulai menang. Dan dengan tur ke Amerika Serikat menanti, United mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki penampilan mereka sebelum mengarungi musim baru Liga Inggris. Masih dari laga pramusim pertama kontra Leeds United, Ruben Amorim langsung memberikan sinyal arah taktik jangka panjangnya di Manchester United. Meskipun pertandingan berakhir imbang tanpa gol, ada satu nama yang tiba-tiba jadi sorotan. Dia adalah Toby Collier. Collier yang terakhir kali menjadi starter saat United menang atas FCSB di Liga Eropa pada tanggal 30 Januari lalu, dimainkan di posisi yang tidak biasa. Saat starting lineup dirilis, banyak yang menduga Collier akan mendampingi Casemiro di lini tengah, dengan Bruno Fernandes mendukung duet Matheus Cunha dan Chido Obi di depan. Tapi ternyata Amorim punya rencana lain. Collier justru bermain lebih ke depan sebagai nomor 10 di sisi kanan, sementara Fernandes mundur ke lini tengah bersama Casemiro. Sebuah pergeseran taktik mengejutkan, yang langsung memicu spekulasi soal peran baru Bruno musim depan. Amorim jelas tengah bereksperimen. Preseason memang waktunya untuk mencoba hal-hal baru tanpa tekanan hasil. Tapi jika melihat konteksnya, keputusan ini lebih dari sekadar coba-coba. Bruno Fernandes, yang tampil luar biasa sebagai deep lying playmaker musim lalu, bisa jadi akan digeser permanen ke posisi nomor 8. Toby Collier sendiri, yang dikenal sebagai gelandang bertahan, ditempatkan lebih ofensif. Namun kecil kemungkinan Amorim menjadikannya sebagai playmaker jangka panjang. Dengan Bryan Mbeumo segera bergabung, posisi nomor 10 kanan kemungkinan akan jadi perebutan antara Kobbie Mainoo dan Mbeumo, bukan Collier. Apalagi di sana masih ada Mason Mount. Tapi eksperimen ini memberi pesan jelas. Amorim ingin Bruno lebih dalam, lebih sentral dalam mengatur tempo. Ia mungkin melihat Kapten United itu lebih efektif ketika bisa memulai serangan dari lini kedua, bukan terperangkap di zona terakhir. United masih punya 4 laga pramusim tersisa. Namun biasanya, semakin dekat ke akhir jadwal uji coba, susunan pemain mulai mencerminkan gambaran tim utama yang akan dimainkan di pekan pertama Premier League. Dengan begitu, eksperimen ini kemungkinan adalah bagian dari strategi jangka panjang. Amorim tampaknya membangun kerangka tim yang lebih fleksibel dan dinamis bukan hanya berdasarkan nama besar, tapi fungsi taktis yang spesifik. Dan kalau benar, perubahan posisi Fernandes bisa menjadi kunci dari evolusi Manchester United di bawah Ruben Amorim. Setelah menuntaskan transfer Bryan Mbeumo, Manchester United langsung tanjap gas berburu striker baru. Dan kini 2 nama besar tengah masuk radar transfer, yaitu Randal Kolo Muani dari PSG dan Nicolas Jackson dari Chelsea. Menurut laporan dari Foot Mercato,
United sudah melakukan kontak awal dengan Paris Saint-Germain untuk membahas kemungkinan transfer Kolo Muani. Sang pemain serba bisa asal Prancis itu bisa bermain sebagai winger maupun striker tengah. Sangat cocok dengan fleksibilitas yang diinginkan Ruben Amorim di lini depan. Namun, ini bukan misi mudah. Newcastle United dan Juventus juga ikut dalam perburuan. Bahkan, Juventus tertarik membawa Kolo Muani kembali ke Turin. Karena penampilan impresifnya dalam masa pinjamannya musim lalu, Kolo Muani mencatatkan 8 gol dalam 16 laga Serie A bersama Juventus. Kolo Muani bukan pemain sembarangan. Ia disebut oleh Kylian Mbappe sebagai striker yang sangat lengkap dan serba bisa. Fakta lainnya adalah, ia mencetak setidaknya 10 gol di semua kompetisi dalam 5 musim terakhir. Sebuah konsistensi yang membuatnya unggul dari Marcus Rashford, yang hanya mencapai angka tersebut 2 kali dalam 4 musim terakhir. Menjadi pengganti Marcus Rashford yang hijrah ke Barcelona, Kolo Muani bisa menjadi upgrade langsung karena dia lebih klinis, lebih aktif menekan lawan, dan punya rekam jejak sebagai kreator juga, seperti saat mencetak 17 assist untuk Eintracht Frankfurt di musim 2022-2023. Namun, satu nama lain juga masuk dalam radar United adalah Nicolas Jackson. Striker Chelsea itu disebut dalam posisi terancam menyusul kedatangan Liam Delap dan Joao Pedro ke Stamford Bridge. Menurut BBC Sport, United telah mengadakan pembicaraan rahasia dengan agen Jackson, Ali Barat, untuk membahas potensi transfer. Tapi satu hal pasti, United harus melepas beberapa pemain terlebih dahulu agar kesepakatan bisa terjadi. Saat ini, posisi striker tengah United masih menjadi pertanyaan besar. Setelah gagal merekrut Victor Osimhen yang resmi ke Galatasaray, dan kehilangan Victor Gyökeres yang hampir pasti ke Arsenal, United benar-benar harus bergerak cepat sebelum bursa transfer ditutup tanggal 1 September. Dengan harga Kolo Muani sekitar 50 juta pound, dan Jackson yang bisa tersedia dengan harga lebih terjangkau, keputusan kini ada di tangan manajemen. Apakah United akan memprioritaskan kelas dan pengalaman Eropa ala Kolo Muani, atau mengambil jalan alternatif dengan Nicolas Jackson, striker muda penuh potensi dari rival Premier League? Yang jelas, Ruben Amorim butuh solusi dan dia butuh itu sekarang. Marcus Rashford akhirnya memasuki babak baru dalam kariernya. Setelah melewati musim penuh gejolak di Old Trafford, kini ia telah meresmikan kepindahan ke klub impiannya Barcelona. Menurut laporan Fabrizio Romano, Rashford akan bergabung ke Camp Nou dengan status pinjaman hingga akhir musim, dengan opsi pembelian senilai sekitar 40 juta pound, yang bisa diaktifkan musim panas tahun depan. Barcelona akan menanggung 100% gaji Rashford namun dengan pemotongan sebesar 15% dari yang dia terima di United, yaitu 315.000 pound per minggu. Untuk Rashford, ini bukan sekadar transfer. Ini adalah pelarian sekaligus kesempatan kedua. Pada Januari lalu, ia sebenarnya ingin bergabung ke Barcelona, tetapi pada akhirnya United memilih meminjamkannya ke Aston Villa. Sang kakak sekaligus agennya, Dwayne Maynard, sudah sejak Mei lalu menjalin kontak dengan Deco, direktur olahraga Blaugrana. Dan setelah rencana transfer Nico Williams gagal karena sang winger memilih bertahan di Athletic Bilbao, jalur Rashford pun terbuka lebar. Pelatih baru Barcelona, Hansi Flick, memang telah menetapkan bahwa winger kiri adalah prioritasnya musim panas ini. Dan Rashford, dengan pengalaman dan kecepatannya, dianggap sebagai jawaban jangka pendek dan menengah di sisi kiri pendamping ideal untuk Lamine Yamal. Dalam wawancara bulan lalu, ketika ditanya soal kemungkinan bermain bersama Yamal, Rashford menjawab, "Ya, tentu saja. Semua orang di dunia ingin bermain dengan yang terbaik. Semoga saja. Kita lihat saja nanti." Sebuah kode yang sangat jelas. Sementara itu, situasinya di Manchester United memang sudah tidak sehat lagi. Rashford menjadi salah satu dari 5 pemain yang masuk ke dalam daftar pemain yang ingin dibuang oleh Ruben Amorim, bersama Sancho, Garnacho, Antony, dan Malacia. Mereka semua dipisahkan dari skuad utama selama pramusim.
Rashford berlatih sendirian di Carrington, jauh dari atmosfer tim. Konfliknya dengan Amorim disebut sudah tidak bisa diperbaiki. Dengan semua elemen yang mulai cocok, kebutuhan Barcelona, keinginan Rashford, restu Hansi Flick, dan lampu hijau dari Deco, Deal ini tinggal menunggu pengumuman resmi. Marcus Rashford sedang berada di ambang perubahan besar. Dan bagi seorang pemain yang pernah jadi simbol harapan di Old Trafford, kini saatnya ia mencari cahaya baru di Camp Nou. Jadi, semoga berhasil, Rashi.